Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada tutorial kimia bersama urip.info. Video ini akan menyajikan penjelasan tentang penentuan golongan dan periode unsur dalam tabel periodik unsur, serta menuliskan konfigurasi elektron ion, baik ion negatif maupun ion positif. Siswa wajib dapat menentukan jumlah elektron dalam suatu atom dan ion agar dapat menuliskan konfigurasi elektron dengan benar. Prinsip Aufbau yang menjadi dasar penulisan konfigurasi elektron harus dipahami dengan baik sebelum belajar tentang dasar-dasar kimia teori. Nah, dalam atom netral, elektron itu tersusun sesuai dengan tingkatan energi dari tingkat energi terendah, yaitu subkulit 1s, hingga ke tingkat energi yang lebih tinggi atau subkulit berikutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang pengenalan tabel periodik unsur. Tabel periodik ini disusun dengan tujuan memudahkan mempelajari karakter atau sifat-sifat unsur secara terstruktur. Unsur-unsur dalam tabel periodik ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dengan pola tertentu. Kata periodik sendiri memang dapat diartikan sebagai suatu yang berulang. Berulang kemiripan unsur yang segolongan atau seperiode. Nah, misalnya nanti akan dibahas jari-jari unsur segolongan dari atas ke bawah itu semakin besar. Sedangkan jari-jari atom seperiode dari kiri ke kanan itu akan semakin kecil. Nah, ini adalah salah satu sifat-sifat yang berlangsung secara periodik. Nah, masih banyak lagi tentunya sifat-sifat yang dapat disesuaikan dengan susunan unsur dalam tabel periodik ini. Terkait visual tabel periodik ini sebenarnya merupakan hasil usaha penyusunan yang berlangsung sudah cukup lama sekali. Dan tabel periodik yang tampak ini adalah tabel periodik terbaru yang relatif mudah digunakan untuk mempelajari sifat unsur sesuai rekomendasi IUPAC. IUPAC ini adalah lembaga tata nama untuk kimia murni dan kimia terapan. Oke, sekarang yang kita hadapi ini adalah tabel periodik unsur. Yang akan kita kaji adalah mengenai golongan. Unsur yang mempunyai jumlah elektron pada kulit terluar sama akan ditempatkan dalam deret vertikal yang tegak seperti pada video ini, yang kemudian nanti kita sebut sebagai golongan, golongan unsur. Unsur yang terletak dalam golongan yang sama berarti ia mempunyai jumlah elektron pada kulit terluar yang sama. Jadi jumlah elektron pada kulit terluarnya itu sama. Nah, istilah lain dari elektron yang berada di kulit terluar itu kita sebut dengan elektron valensi. Itu adalah tentang golongan, jadi dari atas ke bawah atau vertikal. Berikutnya tentang periode. Dengan prinsip Aufbau, unsur-unsur dalam tabel periodik unsur itu disusun berdasarkan kesamaan tertentu. Unsur yang mempunyai jumlah kulit sama akan ditempatkan dalam suatu deret mendatar, seperti dalam video ini, yang kita sebut sebagai suatu periode. Unsur yang terletak dalam periode yang sama berarti ia mempunyai jumlah kulit yang sama pula. Tentang letak unsur dalam tabel periodik unsur ini tidak harus dihafalkan. Nanti memang akan hafal dengan sendirinya kalau kita sudah sering menggunakan tabel periodik ini. Memang sih, dengan menghafal posisi unsur dalam tabel periodik unsur ini, kita nanti akan lebih mudah untuk menghubungkan data-data sifat unsur ketika menghadapi suatu bahasan-bahasan kimia untuk membuat suatu kesimpulan tertentu. Tidak harus dihafalkan, namun nanti diharapkan kita akan paham bagaimana cara menggunakan. Lama-kelamaan kita akan mendapatkan refleks yang seolah-olah kita hafal. Nah, di dalam konfigurasi elektron atom maupun ion, tentu saja
masih menganut azas Aufbau atau prinsip Aufbau. Nah, urutan tingkat energi atau subkulit yang merupakan terjemahan dari prinsip Aufbau ini bisa diringkas seperti di dalam tabel yang tampak. Dengan ditata seperti ini akan lebih mudah. Biasanya tidak lebih dari 1 menit ini bisa dihafalkan. Ya, setelah hafal, maka masih dibutuhkan cukup latihan agar terampil dan punya refleks untuk dapat memperkirakan atau menentukan di mana sih letak unsur dalam tabel periodik unsur itu. Kalau diketahui nomor atomnya, diketahui jumlah-jumlahnya. Nah, seperti yang tampil ini, ada sebaran kulit. Jadi sebaran kulit itu kalau kita tata seperti yang tampak, ada 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Itu adalah sebaran kulitnya. Sedangkan sebaran orbitalnya akan dituliskan seperti itu. Jadi pertama S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Bila digabungkan ini nanti akan menjadi yang disebut dengan subkulit. Misalnya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, dan seterusnya. Dari sebaran-sebaran tadi, kalau kita amati, karena di setiap orbital itu ada kapasitas maksimum yang boleh diisikan elektron, seperti yang tertulis pada sisi sebelah kiri, itu S2, jadi orbital S maksimal terisi 2 elektron, P6, D10, F14. Nah, nanti ketika menuliskan konfigurasi elektron, itu menjadi pedoman kapan kita boleh mengisikan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Kemudian, di dalam tabel ini juga nanti dapat digunakan sebagai petunjuk konfigurasi yang disingkat, yaitu dengan menggunakan simbol unsur gas mulia. Syaratnya adalah harus ingat urutan dari gas mulia mulai dari helium, neon, argon, kripton, xenon, radon, dan oganeson. Kita juga harus hafal nomor-nomor atom dari gas mulia itu. Tidak terlalu sulit kalau kita nanti akan menggunakannya. Pelan-pelan, banyak berlatih, refleks akan kita dapati. Ini adalah sedikit review dari yang pernah dibahas di kanal urip.info, bahwa perlu diingat untuk dapat menuliskan konfigurasi elektron dari suatu atom atau ion, yang pertama harus kita tahu adalah berapa jumlah elektronnya, baik itu netral maupun dalam bentuk ion. Biasanya kalau atom netral, jumlah elektronnya sesuai dengan nomor atom. Berbeda kalau dia bermuatan negatif atau positif, yang kita sebut sebagai ion. Kita boleh ingat atau lihat daftar urutan subkulit. Jadi boleh dimulai dengan menuliskan konfigurasi elektron secara urut orbital, seperti di dalam tabel sebelumnya tadi, yang kalau di layar ini, di bagian bawah dengan latar hijau ada tulisan S, SP, SP, SDP, SDP, SFDB, SFDB. Jadi pertama kita tuliskan dulu urutan orbitalnya, setelah itu kita isikan, kita sebar elektron yang dimiliki oleh suatu atom atau ion sesuai dengan kapasitas maksimal per. Nah, kalau sudah dituliskan seperti itu, kita boleh melengkapi urutan orbital sebagai subkulit. Caranya adalah dengan memasangkan nomor kulit sesuai dengan tabel yang tadi sudah dituliskan ya. Pengurutan ini dimaksudkan agar mudah diingat. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Berikutnya adalah dengan cara menata ulang urutan subkulit dari prinsip Aufbau menjadi urutan per kulit. Jadi kita gabungkan kulit-kulit yang sama, digabungkan berdekatan dan diurutkan dari 1 sampai ke yang lebih tinggi. Ini nanti akan lebih mudah kita gunakan untuk menentukan atau mendeteksi suatu unsur itu berada di periode keberapa. Nah, ini contohnya ya. Se nomor atomnya 34, berarti dia punya 34
elektron. Konfigurasi urutan orbitalnya, kalau kita tuliskan pertama itu adalah S2, karena S maksimal 2. Setelah S kan ada SP. S2, P-nya maksimal 6. Kemudian diteruskan sampai total elektronnya sebanyak 34, tersebar seperti urutan yang tadi sudah kita buat. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Itu kalau semuanya diisikan, tapi kita mengisikan sesuai dengan elektron yang tersedia. Setelah kita tuliskan seperti ini, kita tambahkan, kita bubuhi urutan dari kulit. Tadi ada tulisan 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Itu pun kita akan pasangkan dengan urutan orbital. Sehingga kita dapati konfigurasi elektron seperti prinsip Aufbau ini. Nah, berikutnya, ini adalah urutan per kulit. Kita bisa simak di situ bahwa setelah 3P6 itu ada 4S2, itu kalau urutan per sub kulit. Kemudian dilanjut 3D10 dan 4P4. Setelah kita urutkan berdasarkan kulit, kulit pertama adalah 1S2, kulit kedua itu ada 2 sub kulit, 2S2 dan 2P6. Kemudian kulit ketiga ada 3 sub kulit di sini. Kemudian dilanjutkan atau digabungkan sub kulit yang keempat, yaitu 4S2 dan 4P4. Nah, seperti ini maksud dari bahasan yang tadi. Kemudian istilah kulit, kalau kulit pertama itu nama lainnya adalah K. Kedua, L. Ketiga, M. Keempat, N. Dan seterusnya ya, sampai ke Q, kulit ketujuh. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan periode dan golongan unsur dalam tabel periodik dengan konfigurasi elektron terakhir pada subkulit NS. Jadi N itu adalah kulit tertentu, sedangkan S itu adalah orbitalnya terakhir yang diisi itu adalah orbital S. NS berarti nanti akan ada dua macam. Karena apa? Orbital S itu maksimal terisi 2. Sehingga akan diklasifikasikan, digolongkan menjadi 2 golongan. Jadi kalau S-nya terakhir itu 1, maka kita sebut sebagai golongan 1A. Kalau S-nya 2, kita sebut sebagai golongan 2A. Seperti itu. Ini adalah sistem penggolongan berdasarkan sistem A dan B ya. Walaupun di luar berlaku sistem penggolongan 1 sampai 18. Tinggal mengadaptasi saja nanti. Oke, contoh pertama adalah Li dengan nomor atom 3. Otomatis Li elektronnya sama dengan 3. Maka caranya untuk memudahkan adalah kita tuliskan seperti ini. S2, S1, karena 3 elektron ya. Dan orbital yang diisi untuk pertama tadi kan ada urutan S, SP, SP, dan seterusnya. Tapi kita hanya punya 3 sekarang, jadi sampai di S2, S1. Selanjutnya kita bubuhi, kita tambahi kulit. Ini kan kalau diurutkan 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya kan. Ini baru sampai kulit kedua saja. 1, 2. Seperti itu. Nah, setelah kita tuliskan konfigurasi begini, karena ini urut, tidak ada yang overlap, tidak ada yang angka bertumpang tindih, artinya setelah 1 ya 2 gitu ya. Maka kita bisa menentukan periodenya. Periodenya kita lihat di subkulit dengan angka terbesar. Dalam hal ini adalah angka 2. Kemudian golongannya kita lihat. Yang kita lihat terakhir itu adalah S1. Berarti kita dapatkan bahwa Li itu berada di golongan 1A. Contoh lagi, Mg dengan nomor atom 12. Tentu 12 elektronnya. Kemudian kita tuliskan konfigurasi elektronnya. S2, S2 ingat, kapasitas maksimalnya ya. S2, S2, P6, S2. Kemudian kita tambahkan tadi 1, 2, 2, 3. Sekarang kita bisa menentukan periodenya. Di antara subkulit itu, subkulit yang paling tinggi adalah 3. Jadi periodenya tentu 3. Kemudian golongannya kita lihat berakhir di S2, berarti golongan 2A. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Contoh kedua, ini adalah unsur-unsur yang memiliki konfigurasi elektron terakhirnya
itu mengisi pada subkulit yang berakhiran di NP. Jadi orbital P yang terakhir yang dia isikan. Dengan ketentuan nanti, karena sebelum NP itu ada NS, dan S itu maksimal 2, maka kalau tertuliskan di sini NP1, berarti kita tambah 2. Jadi kalau tertulis NP1, kita tambah 2, menjadi 3, ya kan? Nah, semua yang berakhiran di P, itu nanti, jadi semua yang berakhiran di P, semuanya, nanti kita tambahi angka 2. Kalau di sini 1 berarti menjadi 3. Akhirnya apa? 3A. Dan seterusnya seperti yang ada. Ini sampai NP, ini keliru ya, nih NP6. Ini contohnya adalah karbon dengan nomor atom 6. Berarti ada 6 elektron, maka konfigurasinya adalah S2, S2P2. Kalau dilengkapkan dengan kulitnya berarti 1S2, 2S2, 2P2. Subkulit terbesar di situ adalah 2. 2P, berarti periodenya juga 2. Kemudian berakhir di P2. Kalau berakhir di P2, kita tambah 2 berarti golongan 4A. Jadi yang berakhir di S dan P orbitalnya, dia masuk golongan A. Kemudian BR, nomor atomnya 35, jumlah elektronnya 35 juga. Konfigurasi elektronnya kalau kita tulis seperti yang tampak, jadi kita tuliskan dulu ya, S, SP, SP, SDP. Dan kemudian kita sebar elektron 35 tadi menjadi seperti yang tampak itu. Kemudian kita lengkapkan dengan kulit menjadi seperti itu. Dan kita dapati angka terbesar dari subkulit yang ada itu adalah 4. Nah, berarti periodenya periode 4. Golongannya, karena berakhir di P5, kita tambah 2, angka 5 itu menjadi 7. Sehingga golongannya adalah 7A. Contoh ketiga ini adalah semua unsur-unsur yang berakhiran di ND. Jadi orbital terakhirnya adalah D ketika diisikan elektron. Ketentuannya seperti ada di dalam kotak samping ini. Jadi kalau berakhir di misalnya adalah 3D sekian begitu, maka di depannya itu pasti ada NSE, itu adalah subkulit yang terisi elektron sebelum 3D. Sebelum N-1D. Nah, nanti untuk menentukan golongannya, kita bisa jumlahkan elektron yang mengisi subkulit S, elektron yang mengisi NS itu berapa, kemudian di N-1D itu berapa. Nanti tepatnya kita bisa langsung lihat di contohnya. Nah, ketentuannya bila X dan Y itu lebih dari 8, ini maka akan berlaku, kalau 8 kan 8B nih ya, maka kalau 9 dan 10 untuk ketentuan di golongan ini, dia dimasukkan sebagai golongan 8B juga, karena ada kemiripan sifat begitu. Nah, kalau dijumlahkan X dan Y-nya ternyata 11, dia bukan masuk golongan 11, tetapi kita sebut sebagai golongan 1B. Kalau sistem AB ya, kalau jumlahnya 12, golongan 2B. Kalau sistem 18, kalau jumlahnya 11, kalau sistem 18, artinya ada golongan 1 sampai 18, dia masuk golongan 11. Begitu dan seterusnya. Sekarang kita lihat contohnya. TI. Anggap saja benar, TI nomor atomnya 22, tentu 22 pula elektronnya, konfigurasinya kalau kita tuliskan seperti yang ada. Jadi, seperti itu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Nah, sekarang di antara angka yang terbesar yang ada ini adalah angka 4. Tentu, otomatis, periode TI adalah di periode keempat. Nah, sekarang golongannya, karena berakhir di D2, dan sebelumnya ada S, nah ini, angka 3, itu 1 lebih kecil dibandingkan angka 4 dari konfigurasi elektron yang ada ini. Otomatis, jumlahnya kalau kita tulis, kalau kita hitung, adalah 2 tambah 2, sama dengan 4 pula. Sehingga, golongannya 4B. Begitu ya. Kemudian contoh selanjutnya untuk Seng. Zn nomor atomnya 30, elektronnya 30 juga, konfigurasinya seperti yang tampak. Dan yang terakhir kita tuliskan seperti itu. Lalu
periodenya dari subkulit yang ada, yang terbesar adalah 4, maka periodenya adalah periode 4. Sementara golongannya, kita bisa jumlahkan 4s2 dengan 3d10. 2 ditambah 10, elektronnya sama dengan 12. Kalau 12 berarti masuk sebagai golongan 2B. Oke, berikutnya, contoh keempat. Ini adalah khusus unsur-unsur yang berakhiran di NF, jadi berakhir di orbital F pengisian elektronnya. Misalnya diambilkan contoh, ini adalah ytterbium, nomor atomnya 70, tentu elektronnya 70. Nah, kita tuliskan seperti yang ada ini. Jadi ingat ya, S, SP, SP, SDP, SDP, SF, bla bla bla. Silakan dilanjutkan seperti yang ada di layar bawah itu kalau belum hafal gitu ya. Kemudian kita lengkapi angka-angkanya seperti juga yang ada di bawah layar. Nah, terakhir kita mendapati berakhiran di F. Dan walaupun berakhir di F, tapi untuk menentukan periode bukan yang F yang kita jadikan pedoman, tapi di antara deretan angka-angka yang warna biru ini, yang terbesar mana? Yang terbesar adalah 6. Maka secara otomatis periodenya kita bisa tentukan sama dengan 6. Jadi YB itu berada di periode ke-6. Golongannya, karena pengisian elektronnya adalah berakhir di F, yaitu F14, maka sudah otomatis dia masuk golongan lantanida. Yang lantanida itu kalau berakhir di 4F. 4F sekian, itu semuanya masuk golongan lantanida. Sedangkan kalau berakhir di 5F, dia akan masuk golongan aktinida. Nah, ini sekedar rekomendasi untuk belajar tentang konfigurasi elektron dan tabel periodik unsur. Kita dapat menggunakan tautan yang ada di sini. Silakan dibuka saja. Linknya adalah s.id/taper. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana menuliskan konfigurasi elektron suatu ion. Jadi penentuan konfigurasi elektron dari suatu ion ini harus ditentukan secara hati-hati. Yang pertama memang harus tetap kita tuliskan konfigurasi elektron per subkulit seperti Ajax-Aufbau. Kemudian yang kedua, kita harus ngecek apakah subkulit yang terakhir itu ada di orbital S, P, D, atau F. Bila berakhir di S dan P, maka untuk menentukan konfigurasi elektron dari suatu ion, kita dapat langsung ditambahkan elektron sejumlah muatan negatifnya, itu kalau muatan negatif, sedangkan kalau bermuatan positif, dikurangi sejumlah muatan positifnya. Bila berakhir di D dan F, maka kita harus mengikuti ketentuan berikutnya. Nanti akan kita bahas di bagian terakhir. Kita lihat contoh bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron ion negatif. Yang pertama misalnya kita dapati ini Cl. Cl itu klorin, nomor atomnya 17, otomatis jumlah elektron dari klorin adalah 17. Sehingga konfigurasinya kalau kita tuliskan S2, S2, P6, S2, P5. Kemudian kalau dilengkapi dengan angkanya seperti itu nomor kulitnya sehingga menjadi subkulit. Oke, sudah benar itu konfigurasinya. Kemudian kalau dia bermuatan negatif 1 atau negatif, maka jumlah elektronnya Cl itu menjadi 18 karena bermuatan negatif 1 itu artinya mendapatkan tambahan elektron dari luar sebanyak 1 sehingga total elektron Cl min sekarang menjadi 18. Semula adalah 17 dan itu karena berakhir di P kita bisa langsung menuliskan konfigurasinya dengan menambahkan pada subkulit terakhir pada atom netralnya. Sehingga kalau kita tuliskan seperti itu. Itu adalah untuk ion negatif atau anion. Contohnya cukup satu saja. Untuk konfigurasi elektron ion positif, dan ini hanya berlaku untuk yang ini ya, di slide ini, hanya berlaku untuk atom-atom dengan konfigurasi elektron terakhirnya adalah di S atau P. Sedangkan untuk D dan F ada ketentuan di belakang nanti ya. Ya, ini kita contohkan adalah K. K kalium, nomor atomnya 19. Jumlah elektronnya 19, sehingga konfigurasi normalnya seperti yang tampak. Kalau dia bermuatan positif, dia melepaskan satu elektron. Sehingga apa? Elektron yang semula 19 dilepaskan satu, karena bermuatan positif berarti kan melepaskan. Maka kita kurangi jumlah elektronnya menjadi 18, sehingga konfigurasinya seperti ini. Di bagian terakhir 4S1, kalau lepas berarti yang lepas adalah di kulit terakhir. Sehingga menjadi 4S0. Nah, tulisan 4S0 itu boleh dituliskan, boleh tidak. Kalau tidak, ya sudah.
akan dituliskan seperti yang tampak. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, ini ketentuan kalau ingin menuliskan konfigurasi elektron dari suatu ion positif yang khusus berakhiran di D atau unsur-unsur yang bergolongan B. Ini nanti akan berlaku juga untuk lantanida dan aktinida ya. Ini prosedur yang memang kita sarankan untuk yang model seperti itu memang harus kita tuliskan dulu konfigurasi elektron per subkulitnya sehingga nanti kita akan tahu suatu spesies atau atom atau ion itu berakhir di mana gitu. Kalau dia berakhir di D atau F, maka teknik penulisan konfigurasi ion positifnya berbeda sekali dengan yang berakhiran S atau P. Nah, makanya nanti kita perlu tata ulang konfigurasi elektron urut per kulitnya. Jadi bukan subkulit lagi, tapi dari subkulit kita tata. Setelah itu baru kita dapatkan konfigurasi elektron ionnya. Dicontohkan di sini adalah Zn ya. Zn nomor atomnya 30, tentu 30 elektron. Nah, otomatis karena dia berakhir di D, maka konfigurasi Zn setelah kita urutkan per kulit, artinya itu kan ada overlap itu ya. 3, 3, 4, 3. 4-nya terletak urutan kedua dari belakang. Nah, itu kita tata, sehingga kalau kita tata akan menjadi seperti ini. Jadi 4S-nya dikeluarkan, 3 dimasukkan ke sebelah dalam. Nah, ketika dia bermuatan positif 2, maka yang lepas itu adalah elektron pada kulit terakhir. Kalau kita tidak tata ulang, bisa saja kita ngomong elektron yang lepas kan yang terakhir 3D, berarti 3D yang tadinya 10 menjadi 3D8. Nyatanya tidak demikian. Makanya untuk memudahkan saja, untuk sekedar memudahkan, kita tata ulang saja. Itu lebih mudah untuk dipahami siswa di SMA kelas-kelas awal. Sehingga kalau kita tuliskan menjadi seperti ini. Berarti dia melepaskan 2 elektron. Konfigurasi terakhirnya yang tadinya 4s2 itu setelah kita tata ulang menjadi 4s0. Nah, ini boleh juga tidak dituliskan untuk 4s0-nya tadi, sehingga menjadi seperti itu. Nah, nanti untuk yang lain-lainnya kurang lebih sama, tapi ingat ya, ini hanya berlaku untuk ion yang atomnya memiliki konfigurasi elektron akhirnya berakhir di D dan F. Yang berakhir S dan P, kita bisa lakukan secara langsung penulisan konfigurasi elektron ionnya dengan cara menambahkan elektron kalau dia bermuatan negatif dan mengurangkan jika dia bermuatan positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.